pendengar, bertemu kembali dengan Ibu Leonora dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Di bagian pertama ini kita akan fokus pada kekongruenan bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah supaya peserta didik dapat menganalisis syarat-syarat kekongruenan bangun datar dan dapat mengidentifikasi bangun-bangun datar yang saling kongruen. Apa yang dimaksud dengan kongruen? Kongruen itu artinya sama dan sebangun, dilambangkan dengan tanda sama dengan dan ular di atas. Nah, coba perhatikan gambar candi berikut. Dapatkah kamu menemukan bentuk-bentuk yang sama dan sebangun? Ya, stupa-stupa kecil di sekeliling candi memiliki bentuk yang sama dan sebangun. Maka, stupa-stupa tersebut dapat kita katakan saling kongruen. Bagaimana dengan gambar ini? Tampak seorang tukang sedang memasang keramik. Dapatkah kamu menemukan benda-benda yang sama dan sebangun di situ? Ya, keramiknya ya, memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka, keramik-keramik tersebut dapat kita katakan saling kongruen. Pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar tentang transformasi. Salah satunya adalah refleksi. Pada refleksi berikut ini, apakah bangun segitiga ABC kongruen dengan bayangannya? Kalau kita amati, bangun ABC itu sama dan sebangun dengan bayangannya ya. Berarti, refleksi dapat membuat dua bangun yang saling kongruen. Bagaimana dengan rotasi? Amati bangun ABCDE dan bayangannya. Ternyata mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, rotasi pun dapat membentuk bangun-bangun yang saling kongruen. Nah, bagaimana dengan translasi? Amati bangun trapesium ABCD tersebut dan bayangannya. Ternyata mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama juga. Jadi, translasi juga bisa membentuk bangun-bangun yang saling kongruen. Jadi, refleksi, rotasi, dan translasi dapat membuat dua bangun yang saling kongruen. Bagaimana dengan dilatasi? Coba amati bangun ABCD dan bayangannya. Apakah bangun ABCD dan bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ya, memang bentuknya sama, tapi ukurannya tidak sama. Berarti dilatasi tidak dapat membuat dua bangun yang saling kongruen. Jadi, sudah jelas kan apa itu yang dimaksud dengan saling kongruen? Nah, sekarang mari kita menganalisis syarat-syarat kekongruenan. Perhatikan dua lukisan berikut. Apakah kedua lukisan berikut kongruen? Ya, betul, mereka saling kongruen. Karena sisi-sisinya sama panjang. Panjangnya sama-sama 60 cm dan lebarnya sama-sama 40 cm. Sekarang, perhatikan kedua lukisan ini. Apakah kedua lukisan berikut saling kongruen? Jika kita perhatikan lebarnya sama-sama 40 cm, tapi panjangnya tidak sama ya, maka kedua lukisan tersebut tidak kongruen. Karena sisi panjangnya tidak sama. Selanjutnya, perhatikan liontin-liontin berikut. Apakah mereka saling kongruen? Ya, tentu saja saling kongruen, karena bentuknya sama dan ukuran sisinya sama panjang. Bagaimana dengan kedua liontin berikut? Apakah mereka saling kongruen? Dilihat dari bentuknya, sama-sama belah ketupat, tapi sepertinya sudutnya tidak sama ya. Jadi, kedua liontin tersebut tidak kongruen. Mengapa? Karena besar sudut-sudutnya berbeda. Berdasarkan contoh-contoh yang tadi sudah kita amati, maka apa sih sebenarnya syarat-syarat kekongruenan? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Dan sudut-sudut yang bersesuaian pun harus sama besar. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi bangun datar yang saling kongruen.
Kita akan ambil soal latihan dari buku paket Kemendikbud latihan 4.1 halaman 212. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Coba jelaskan. Pertama-tama kita akan analisis bangun A dan bangun B. Dari panjang sisinya, bangun A 5 cm, sedangkan bangun B 5,5 cm. Jadi dari syarat pertama saja, yaitu mengenai panjang sisi, bangun A dan bangun B tidak memenuhi syarat kekongruenan. Jadi, A dan B tidak kongruen ya. Selanjutnya, kita coba lihat bangun B dan bangun C. Bangun B 5,5 cm panjang sisinya, sedangkan bangun C 5 cm. Panjang sisinya tidak sama, maka bangun B dan C tidak kongruen. Selanjutnya kita akan periksa A dan C. Panjang sisinya, bangun A 5 cm dan bangun C 5 cm juga. Maka, dari syarat pertama, A dan C memenuhi kekongruenan. Tapi, kita harus memeriksa juga sudut-sudutnya. Yang pertama, kita periksa sudut bangun A. Di sini diketahui sudutnya 50 derajat. Pada belah ketupat, ada sifat bahwa sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Berarti, yang di bawah ini juga 50 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut yang di samping kiri dan samping kanan ini? Pada belah ketupat ada sifat bahwa sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut yang di samping ini adalah 180 dikurangi 50. Jadi, besarnya adalah 130 derajat. Maka yang di kanan ini pun akan besarnya sama, 130 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan semua besar sudut-sudutnya. Sekarang mari kita periksa bangunnya C. Dengan sifat belah ketupat, maka kita peroleh bahwa sudut yang di bawah ini juga akan sama dengan yang di atas, yaitu 130 derajat. Nah, yang kiri ini berarti 180 dikurangi 130. Begitu juga dengan yang kanan ini, 180 dikurangi 130 derajat. Jadi jawabannya 50 derajat. Maka yang sebelah kiri ini pun juga 50 derajat. Nah, setelah kita menemukan besar sudut-sudutnya, mari kita periksa apakah sudut-sudut pada bangun A sama dengan sudut-sudut pada bangun C? Ya, ternyata sama ya. Jadi, bangun A dan C memenuhi kedua syarat kekongruenan, yaitu A dan C memiliki sisi-sisi yang sama panjang. A dan C juga memiliki sudut-sudut yang sama besar. Jadi, A dan C bisa kita katakan saling kongruen. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut adalah pasangan bangun yang kongruen. Sebutkan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk mendapatkan sisi-sisi yang bersesuaian, maka kita memeriksa sisi-sisi mana yang panjangnya sama. Nah, jadi AB sama dengan NO. Berarti AB bersesuaian dengan NO. BC bersesuaian dengan MO karena panjangnya sama. AC bersesuaian dengan MM karena panjangnya juga sama. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Sudut-sudut yang bersesuaian berarti sudut-sudut yang sama besar ya. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut N karena besarnya sama. Sudut B akan bersesuaian dengan sudut O karena besarnya sama. Dan yang terakhir adalah sudut C dan sudut M. Bagaimana dengan kedua bangun berikut? Dapatkah kamu menyebutkan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian? Ya, AB bersesuaian dengan MN karena panjangnya sama. Kemudian BC dengan NO, AD dengan MP, CD dengan PO. Sudut-sudutnya kita periksa yang sama besar, maka itulah sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, betul. Sudut A sama dengan sudut M, berarti
berarti A bersesuaian dengan M, B dengan N, C dengan O, dan D dengan P. Nah, jelaskan bagaimana cara mencari sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung unsur-unsur yang belum diketahui pada bangun datar dengan menggunakan konsep kekongruenan. Diketahui trapesium ABCD dan EFGH berikut kongruen. Tentukanlah panjang sisi EH. Nah, karena ABCD kongruen dengan EFGH, maka panjang AB ini akan sama dengan EF, yaitu 22 cm juga. Kemudian panjang GH ini pun akan sama dengan CD, yaitu 13 cm. Kemudian panjang AD ini akan sama dengan panjang GF, yaitu 12 cm. Nah, untuk menghitung panjang EH, kita bisa gunakan bantuan segitiga siku-siku. Nah, misal ini kita beri nama titik P. Maka, panjang HP ini akan sama dengan panjang GF, yaitu 12 cm. Kemudian, panjang PF ini akan sama dengan panjang HG, 13 cm. Maka, dapatkah kamu menghitung panjang EP? Ya, betul. EP berarti 22 dikurangi 13 cm, yaitu 9 cm. Ya. Nah, maka kita bisa menghitung panjang EH. Menurut teorema Pythagoras, maka EH kuadrat akan sama dengan HP kuadrat ditambah EP kuadrat. HP-nya 12, EP-nya 9. Berarti 144 ditambah 81. Hasilnya 225. Jadi, panjang EH sama dengan akar 225, yaitu 15 cm. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang kekongruenan bangun datar? Nah, cobalah soal-soal lain yang ada di buku paketmu supaya kamu lebih terampil dalam mengerjakan soal-soal atau menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kekongruenan bangun datar. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Sampai jumpa.